Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adab yang berikutnya dari adab talibul ilmi at-taubah. Hendaknya dia memperhatikan adab at-taubah, yaitu bertaubat. Bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adab yang sangat layak dan termasuk adab yang sangat indah bagi seorang talibul ilmi. Apalagi seseorang yang menuntut ilmunya sudah mencapai umur yang mana sebelumnya dia mungkin banyak terjatuh pada perbuatan dosa, terjatuh pada kesalahan, sehingga ketika menuntut ilmu sangat butuh bagi dia untuk berbenah, untuk membenahi diri, yaitu dengan cara memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, at-taubah ibadatun min ajalli al-ibadat. Taubat adalah suatu ibadah min ajallil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia. Tukaffirus sayyi'at wa tarfa'ud darajat. Taubat menggugurkan dosa, menggugurkan kesalahan, wa tarfa'ud darajat, serta mengangkat derajat. Wala yakmulu 'abdun wala yahsulu lahu kamalu qurbin minallahi illa biha. Seorang hamba tidak akan bisa menjadi orang yang sempurna, serta tidak akan dia dapatkan kesempurnaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan jalan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang memungkinkan ayyuhal ikhwah terjatuh pada kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang yang senantiasa banyak melakukan kesalahan siang dan malam. Aku akan mengampuni seluruh dosa. Hendaknya kalian meminta ampun kepadaku. Kullu bani adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW, setiap Bani Adam itu adalah khata', orang yang banyak melakukan kesalahan. Namun apa kata beliau? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang terjatuh pada perbuatan salah adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Laisa aiban, bukanlah suatu aib lil muslim ayyaqa'a fil khata'. Bukan aib bagi dia untuk terjatuh pada kesalahan. Wa innamal aib liman yatamada 'alal batil 'alal akhta'. Akan tetapi aib itu orang yang terus-menerus terjatuh pada kebatilan, terjatuh pada kesalahan. Hatta al-anbiya, bahkan para nabi pun ada yang terjatuh pada kesalahan. Namun mereka bersegera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Adam alaihissalam terjatuh pada kesalahan, melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dari apa? Dari mendekati pohon khuld. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati ini pohon. Kalau engkau dekati, engkau akan termasuk orang yang zalim. Dengan sebab adanya godaan dari iblis,
beliau pun memakan buah dari pohon tersebut. Namun apakah beliau tetap terus-menerus dalam kesalahan? Lah, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Sekian banyak para nabi dan para rasul, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, aktsarun nas la ya'rifuna qadra taubah wala haqiqataha. Banyak dari kalangan manusia la ya'rifuna qadra taubah, tidak mengetahui kadar taubat dan tidak mengetahui hakikat taubat. Banyak dari kalangan umat manusia tidak mengetahui kadar taubat, kedudukan taubat, juga tidak mengetahui hakikat taubat. Dianggap taubat itu sesuatu yang bukan penting dalam kehidupannya. Dalam kondisi taubat tersebut, ayo ikhwah, sesuatu yang bisa mengangkat derajat seseorang. Taubat tersebut adalah sesuatu yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Sebagian para ulama kita ada yang mengambil dari potongan hadis, namun hadisnya dhaif, at-taib 'anidz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa ibarat orang yang tidak ada dosa sama sekali. Amalan mulia. Taubat itu menggugurkan seluruh dosa. Kemudian beliau mengatakan at-taubah sababul falah. Taubat adalah sebab keberuntungan, sebab kesuksesan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminun, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Niscaya kalian akan beruntung, pasti kalian akan beruntung, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian semuanya mau bertaubat, la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa yughlaqu babus syurur bit taubah wal istighfar. Pintu keburukan bisa tertutup dengan bertaubat dan beristighfar. Siapa yang mau bertaubat dan mau beristighfar, maka jalan-jalan keburukan, jalan-jalan kejelekan akan tertutup. Justru sebaliknya, jalan-jalan keberhasilan, kesuksesan akan dia dapatkan. Wa man lam yuaddi tilkal ibadata kama kana zaliman li nafsihi. Qala subhanahu wa ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ayat ini, wa man lam yatub, siapa yang tidak mau bertaubat, fa ulaika humuz zalimun, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, beliau mengatakan, wa man lam yuaddi tilkal ibadata kana zaliman li nafsihi. Siapa yang tidak mau menunaikan ibadah tersebut, ibadah apa ini? Ibadatut taubah, kana zaliman li nafsihi, maka dia dianggap sebagai orang yang zalim terhadap dirinya. Ayo ikhwah ya tullabul ilm, kita semua butuh kepada taubat, butuh kepada at-taubah. Kita ini manusia yang banyak dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, sehingga setiap hari sangat layak bagi kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari segala macam kesalahan kita, amdan au khata'an au sahwan.
baik dikarenakan sengaja ataupun keliru ataupun karena lalai, semua dosa itu layak kita bertaubat darinya. Min karamihi subhanahu wa ta'ala anna hadhil ibadah tuadda fi kulli makanin wa zaman. Termasuk kemuliaan, kedermawanan dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ibadah taubat ini bisa dikerjakan pada setiap tempat dan setiap waktu. Apakah sholat bisa dikerjakan di setiap tempat, setiap waktu? Tidak. Tidak setiap tempat bisa dikerjakan sholat. Al-maqbarah wal hammam, tidak boleh sholat di situ kan? Tidak boleh. Al-ardu kulluha masjidan wa tahuran illa al-maqbarah wa hammam. Ya. Tanah ini semuanya tempat sholat, kecuali apa? Kuburan dan toilet, kamar mandi, WC. Namun taubat bisa antum kerjakan dimanapun antum berada, kapanpun waktunya. Sholat 5 waktu sudah ditentukan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah ada waktu-waktu ditentukan. Adapun taubat bisa antum kerjakan kapanpun dimanapun antum berada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari supaya orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari bertaubat di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari supaya orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala menanti hamba-hambanya. Siapa yang mau bertaubat, aku ampuni. Ditunggu, dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa di siang hari dinanti di malam hari. Orang yang berbuat dosa di malam hari dinanti di siang hari oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Maknanya sampai kapan? Sampai kiamat. Panjang waktunya. Sekarang matahari terbitnya di mana? Terbit di timur. Nanti menjelang hari kiamat terbit di mana? Di barat. Nanti menjelang hari kiamat baru ditutup pintu taubat. Sehingga bagi kita semua kaum muslimun, al-mu'minun, ya tullabul ilm, sudah saatnya antum memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Angkat kedua tangan, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati antum, membukakan seluruh jalan-jalan ilmu. Itu semua akan bisa antum raih dengan cara memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang antum-antum ini yang dari sekolah umum, hatinya tuh banyak karat, ya, banyak karat, banyak noda-noda kotor. Duduk dulu sekelas sama si cewek, ya enggak? Nah, sedangkan adanya di pondok pesantren berat belajar, ngantuk kan, ya, belajarnya ngantuk. Kenapa? Karena banyak syaitan, banyak jin ini tadi yang ikut, ya. Butuh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya penuh dengan noda kotor. Sedangkan hati adalah wi'aul ilmi, wadah ilmu itu tadi. Kalau hati antum bersih, hatinya sofi, ya, maka antum bisa menampung ilmu. Kemudian, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u fil majlisil wahid mi'ata marrah. Bahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu majlis beliau berdoa sampai 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Abdullah ibnu Umar, aku perhatikan, aku cermati Nabi SAW di majelis tersebut, beliau ternyata berdoa sampai 100 kali dengan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya beliau
mencermati Rasul berdoa dengan doa ini dalam satu majelis sampai 100 kali. Diulang-ulang sama beliau. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diulang sama beliau. Simpel kan? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisa? Fazah? Hah? Coba. Rabbighfirli innaka antat tawwabur rahim. Wandi? Innaka antat tawwabur rahim. Ya, Imam. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Satu majelis Rasul sampai 100 kali. Ya, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, duduk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yafrahullahu azza wa jalla bi taubatil abdi wa ruju'ihi ilaihi. Bahkan Allah azza wa jalla sangat berbahagia, sangat senang tatkala ada seorang hamba yang mau bertaubat dan mau kembali kepadanya. Termasuk amalan hamba yang dicintai oleh Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala senang tatkala ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idza wajadaha." Sungguh Allah azza wa jalla sangat-sangat senang dengan adanya tobat salah seorang kalian dibandingkan salah seorang kalian yang mendapati barang yang hilang tadi. Antum kalau kehilangan barang, antum cari-cari kemudian ketemu, senang apa enggak? Senang. Bahagia apa enggak? Bahagia. Nah, Allah azza wa jalla lebih bahagia dari seorang hamba yang mendapati barang temuannya tadi. Tatkala kapan? Tatkala hambanya mau bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang, bergembira Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sisanya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mungkin ba'da asar ya. Naktafi bihadzal qadar.